Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada berbagai rintangan dan ketidakpastian. Terlepas dari usaha keras, kadang-kadang kehidupan dapat menjadi sulit dan penuh dengan tantangan. Namun, dalam menghadapi kesulitan, teknik stoik telah terbukti sebagai pilar ketahanan mental yang kuat. Stoik, sebuah filsafat kuno yang lahir di Yunani kuno, tidak hanya sekedar teori, tetapi serangkaian praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merangkul prinsip-prinsip stoik, kita dapat membangun kekuatan mental untuk menghadapi badai tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi, pastikan nonton video ini sampai akhir. Yuk kita bahas. Sebelum kita memahami teknik stoik, saya akan bahas esensi atau inti dari filosofi ini. Stoik berasal dari kata Yunani, yaitu stoa, yang berarti galeri atau tempat pertemuan. Filosofi ini berkembang pada zaman Yunani kuno, melibatkan pemikiran seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Stoik menekankan konsep mengontrol diri terhadap emosi, penerimaan pada hal-hal yang tidak dapat diubah, dan fokus pada hal-hal yang dapat diubah. Dalam kehidupan modern, filosofi Stoik memiliki relevansi yang kuat, yaitu mengatasi tekanan, kecemasan, dan kesulitan. Jadi, itulah secara garis besar mengenai filosofi Stoik. Langsung saja ke teknik pertama, pemisahan antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Teknik pertama dari Stoik yang dapat membantu meningkatkan ketahanan mental adalah prinsip pemisahan antara hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan, seperti reaksi dan tindakan kita, daripada terlalu terpaku pada hal-hal di luar kendali kita. Ini bukan berarti mengabaikan realitas atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tetapi lebih kepada mengarahkan energi mental kita pada tindakan yang lebih positif. Saat kita dihadapkan pada kesulitan, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Misalnya, dalam situasi kehilangan pekerjaan, kita mungkin tidak dapat mengendalikan keputusan perusahaan, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi dan tindakan kita selanjutnya. Dengan fokus pada aspek yang dapat dikendalikan, kita dapat merasa lebih berdaya dan mengurangi tingkat stres yang dapat merugikan terhadap kesejahteraan mental kita. Nah, praktek ini melibatkan refleksi diri. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang dapat saya ubah atau tidak? Ketika kita menyadari bahwa suatu hal di luar kendali kita dapat melatih diri untuk menerima kenyataan tersebut tanpa terlalu larut dalam kecemasan atau frustasi. Teknik kedua, latihan kepemimpinan diri dan mengontrol emosi. Salah satu pilar utama Stoik adalah latihan kepemimpinan diri dan mengontrol emosi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola reaksi emosional terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Sehingga Stoik mengajarkan bahwa kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita memiliki kendali penuh atas cara kita meresponnya. Dalam konteks ini, latihan-latihan harian seperti meditasi, refleksi diri, dan jurnalisme emosional dapat membantu mengembangkan keterampilan ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering mencatat pemikirannya dalam catatan harian pribadinya, yang kemudian dikenal sebagai meditations. Ini adalah bentuk jurnalisme emosional yang membantunya menjaga ketenangan di tengah tekanan kepemimpinan dan situasi penuh tekanan. Adapun untuk mengaplikasikan teknik ini,
kita dapat memulai dengan mengidentifikasi emosi yang muncul dalam situasi tertentu. Selanjutnya, kita dapat menilai apakah emosi tersebut membantu atau menghambat penyelesaian masalah. Dengan memahami dan mengendalikan emosi kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mempertahankan ketenangan batin kita. Teknik ketiga, amor fati atau menerima nasib dengan cinta. Amor fati adalah prinsip stoik yang mengajarkan kita untuk mencintai takdir kita, termasuk tantangan dan kesulitan yang mungkin kita hadapi. Alih-alih meratapi nasib buruk atau mengeluh tentang ketidakadilan, Stoik mengajarkan kita untuk melihat setiap pengalaman sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam prakteknya, ini melibatkan pergeseran perspektif. Sebagai contoh, jika kita dihadapkan pada kegagalan atau kekecewaan, kita dapat merenung tentang apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Kita dapat menanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa tumbuh melalui ini? Atau apa hikmah yang dapat saya temukan dalam kesulitan ini? Sehingga amor fati juga melibatkan penerimaan pada saat ini tanpa penilaian berlebihan. Kita dapat merangkul keadaan saat ini bahkan jika tidak sesuai dengan harapan kita. Dengan melihat setiap momen sebagai bagian dari perjalanan yang tidak terelakkan, kita dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan yang sering muncul ketika kita menolak ataupun melawan takdir. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita dapat mengasah praktek ini dengan membuat kebiasaan untuk merenung dan bersyukur atas setiap aspek kehidupan, baik itu suka maupun duka. Dengan demikian, kita dapat membangun ketahanan mental yang kokoh dan mampu menghadapi segala rintangan dengan kepala yang tegak. Dengan menerapkan ketiga teknik stoik ini, dengan harapan kita dapat membangun pondasi ketahanan mental yang kokoh dalam menghadapi kesulitan hidup. Pemisahan antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak, latihan kepemimpinan diri, serta penerimaan terhadap takdir membentuk pondasi kuat bagi kesejahteraan mental kita. Filosofi stoik bukanlah sekedar konsep filosofis, tapi serangkaian praktek yang dapat membimbing kita melalui lika-liku kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Jika dirasa video ini memberikan manfaat dan wawasan baru, silahkan untuk di-like. Jika kalian memiliki pendapat atau perspektif kalian mengenai teknik stoik ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan juga subscribe Insomnia Channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.